Tabea, halo saudara semua, jumpa lagi bersama saya Nasri Solisa dalam Berita Ambon hari ini. Berikut berita utamanya. Jelang pemilihan kepala daerah serentak, ribuan logistik pilkada mulai tiba di Buru Selatan. Sepeninggal mendiang suaminya, Sherly Suanda istri Benny Laus, didaftarkan jadi calon gubernur Maluku Utara. Polda Maluku meringkus 2 penimbun Pertalite bersubsidi di Ambon. Logistik pemilihan kepala daerah 2024 tiba di Kota Nambrole, Kabupaten Buru Selatan. Setelah tiba di kantor KPUD, ribuan logistik pilkada 2024 ini langsung diamankan di gudang KPUD. Logistik pilkada tahap kedua yang baru tiba ini berupa 53.110 lembar surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru Selatan, termasuk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku. Untuk pemilihan bupati itu ada 20 surat suara untuk pemilihan bupati ada 28 paket, untuk gubernur itu 27 paket. Nah, jadi masuk di gudang satu Kabupaten Buru Selatan hari ini, diawasi oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi yang pengawasannya dari Kota Ambon sampai Nambrole. Bawaslu tetap melakukan pengawasan secara melekat, mulai dari pergerakan dari Ambon menuju Namlea, dari bandara, dari Ambon itu dari bandara menuju gudang logistik di Ambon, dan kemudian mulai dari proses penukaran menuju pelabuhan dari Namlea sampai di Namlea dan sampai di Nambrole. Mekanisme pengawasan Bawaslu itu adalah untuk memastikan tepat jumlah logistiknya disimpan di tempat yang berkualitas dan tepat waktu. Selama proses pembongkaran hingga penyimpanan di gudang KPUD Buru Selatan, logistik pilkada ini dikawal ketat oleh personel Polres Buru Selatan serta Bawaslu Kabupaten Buru Selatan. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan. Selesai. Sherly Suanda, istri mendiang Benny Laus, resmi didaftarkan ke KPUD Provinsi Maluku Utara untuk menggantikan posisi suaminya sebagai calon gubernur. Nama Sherly didaftarkan ke KPU usai suaminya meninggal dunia dalam insiden kebakaran speedboat rombongan kampanye di Pelabuhan Bobong, Taliabu Barat. Diwakili calon wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Sarbin Sehe bersama 8 ketua partai politik pengusung dan simpatisan mendatangi kantor KPU Maluku Utara untuk menyerahkan berkas Sherly Suanda kepada Komisioner KPU Maluku Utara. Proses penyerahan berkas ini dikawal ketat petugas keamanan dari Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Polres Ternate. Sementara Sherly Suanda hanya ikut secara virtual. Saya Sherly Suanda, istri dari almarhum Benny Laus. Saya siap mencalonkan diri sebagai calon gubernur Maluku Utara untuk melanjutkan amanah dan perjuangan yang mulia, gagasan dan cita-cita dari almarhum suami saya. Proses penelitian, lalu kemudian perlu untuk meminta perbaiki, ada alokasi waktu untuk perbaikan. Berarti hari ini langsung melakukan penelitian? Ya, kami mulai start untuk melakukan penelitian
Setelah menerima berkas pencalonan Sherly Suanda sebagai calon gubernur Maluku Utara, selanjutnya KPUD setempat akan memverifikasi kelengkapan dokumen Sherly Suanda. Beni Laos, calon gubernur Provinsi Maluku Utara, ikut menjadi korban kebakaran kapal. Meski sempat dirawat di Rumah Sakit Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, namun nyawa Beni Laos tidak tertolong. Selain Beni Laos, Sherly Suanda, istri Beni Laos, juga ikut menjadi korban namun selamat dalam musibah itu. Peristiwa naas itu mengakibatkan 6 orang tewas dan 10 luka-luka. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate. Ini adalah speed Beni Laos yang sandar di Pelabuhan Bobong. Ledakannya cukup besar. Terbakarnya speedboat di Pelabuhan Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, menyisakan duka mendalam. Sebab akibat musibah itu 6 orang tewas serta 10 orang terluka. Salah satunya calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Karena situasi speednya lagi. Kebakaran kapal di pelabuhan Sabtu lalu terlihat cukup dahsyat. Hal itu diceritakan Alimin yang juga sebagai juru kampanye Beni Laos. Saat kebakaran dan ledakan terjadi, dia berada di atas jembatan dekat kapal. Beruntung Alimin selamat dari musibah itu. Ia sempat mendengar suara ledakan dahsyat. Alimin kemudian bergegas memanggil petugas dan warga di tepi desa Bobong untuk memberikan pertolongan kepada penumpang yang berada di dalam speedboat. Di tengah kondisi hancur dan kapal terbakar, dibantu warga sekitar, mereka kemudian memberikan pertolongan kepada para korban. Saya sendiri itu lari ke pantai, kebetulan sebagian penumpang itu berenang menyelamatkan ke pantai. Saya coba konfirmasi siapa-siapa saya yang belum di pantai. Dan saat itu saya berteriak ke beberapa petugas di pantai, masih ada orang di kapal. Termasuk saya sebutkan Pak Beni Laos, lalu kemudian ada Pak Muhdin, lalu kemudian juga ada beberapa yang saya sebutkan, yang kebetulan saya kenal penumpang yang dari Ternate. Pak, itu ledakannya besar atau gimana Pak? Ya, ledakannya luar biasa besarnya, karena jembatan saja itu bergetar. Orang yang rumahnya jauh dari pantai saja, dari jembatan itu juga merasa bahwa itu seperti gempa. Kepolisian Daerah Maluku Utara terus melakukan penyelidikan terhadap kebakaran speedboat atau kapal cepat mewah yang menewaskan 6 orang termasuk calon gubernur Maluku Utara Beni Laos serta 10 orang terluka. Sejauh ini sudah 18 saksi telah diperiksa Polda Maluku Utara terkait kebakaran kapal. Sahril Helmi melaporkan dari Pulau Taliabu. Jalan kabupaten di Kecamatan Saparua, Maluku Tengah rusak parah. Bahkan jalan ini kondisinya berlubang dan bergelombang. Rusaknya jalan kabupaten ini mengganggu lalu lintas di kawasan ini. Khawatir mencelakakan, pengendara yang melintasi jalan rusak harus berhati-hati. Sering lewat sini? Ya. Lewat di sini rasa bagaimana? Nyaman ke sini? Nyaman. Tidak nyaman juga? Ya. Jadi rasa setengah mati itu di sini? Jalan hancur seperti ini? Ya. Mudah-mudahan numpir bagian, Ya. Sudah berapa lama hancur nih Pak jalan? Hampir 2 tahun lebih nih. Ya. Berarti cukup lama juga nih ya? Iya, iya. Kita rasa kecewa bahwa jalannya kurang bagus. Yang ketemu masyarakat keduanya maksudnya tolong peduli itu. Pemerintah diminta segera memperbaiki jalan rusak, sebab jalan ini merupakan jalan utama penghubung aktivitas warga di Kecamatan Saparua ini. Muhammad Sarusunat melaporkan dari Maluku Tengah.